Gavi akan siap bermain saat lawan Valencia di semifinal Piala Raja Spanyol. Pada menit ke-8 pertandingan Barcelona baru-baru ini melawan Deportivo Alaves, Gavi dan Tomas Konechny terlibat dalam tabrakan brutal yang menyebabkan kedua pemain terjatuh di lapangan. Kekhawatiran muncul terutama terhadap Konechny karena ia mengalami benturan yang tampak serius di kepalanya. Dia ditandu keluar lapangan sekitar menit ke-14 dan langsung dibawa ke rumah sakit. Gelandang asal Spanyol juga digantikan pada saat yang sama, dengan Fermin Lopez menggantikannya di sepertiga akhir. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kubu Barcelona. Namun, laporan terbaru dari Diario AS telah mengklarifikasi bahwa gelandang muda jebolan La Masia dalam kondisi sehat. Sama seperti Konechny, Gavi juga dibawa ke rumah sakit. Ia ditemani oleh Dr. Richard Pruna di rumah sakit, di mana mereka melakukan pemindaian CT untuk menyingkirkan efek samping dari benturan kepala. Flick juga ditanya tentang insiden itu setelahnya dan mengatakan bahwa keputusan untuk menarik keluar Gavi adalah demi kepentingan terbaik sang pemain. Dia baik-baik saja. Keputusannya untuk melanjutkan pertandingan bukanlah keputusan saya atau Gavi, tetapi keputusan dokter. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat terus bermain dan dia harus menghormatinya. Dan ini harus diurus. Hasil ini membuat Barcelona bergerak maju dengan selisih 4 poin dari puncak klasemen La Liga, menyusul kekalahan Real Madrid di Espanyol pada hari Sabtu. Flick mengakui bahwa dia tidak menonton pertandingan di Stadium Stagefront, karena fokusnya hanya pada timnya. Joan Laporta mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Gavi, dan memberitahu para penggemar untuk tidak khawatir karena pemain muda itu. Dan Konechny, keduanya merasa baik-baik saja. Jarang dapat menit bermain, wonderkid Barcelona Pablo Torre pilih bertahan. Gelandang muda Barcelona Pablo Torre dengan tegas menyatakan tekadnya untuk tetap bertahan bersama Barcelona. Melansir Sport, Torre hanya berfokus membangun masa depannya di Catalunya. Wonderkid 21 tahun itu pun yakin bahwa tidak ada tempat yang lebih baik dari Barcelona baginya untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Pablo Torre menyadari persaingan ketat terjadi di Barcelona saat ini. Pemain muda seperti Gavi, Pedri, Fermin Lopez, dan Dani Olmo secara bergantian mengisi posisi gelandang serang Blaugrana di bawah asuhan Hansi Flick. Pemain Spanyol itu memahami bahwa perkembangannya sejak pergi dari Racing Santander menuju Barcelona tampak jelas bagi penikmat sepak bola. Torre memilih untuk tetap bersabar dan menunggu peluangnya untuk memberikan penampilan menawan. Menyadur Barca Universal, tekad besar Torre didukung kekuatan mental dan kedisiplinan, sangat memungkinkan baginya untuk memperjuangkan satu tempat di lineup utama Blaugrana saat ini, yang dipenuhi pemain muda berbakat. Dia memilih untuk tidak terburu-buru untuk pergi dari Barca, meski ada ketertarikan dari klub lain. Salah satunya Bournemouth, yang dilaporkan berminat untuk menyelamatkan karirnya dengan kesepakatan pinjaman, dengan opsi untuk pembelian setelah masa pinjam berakhir. Kuda hitam Liga Inggris itu dikabarkan telah menghubungi Barcelona untuk menjajaki kemungkinan memboyong gelandang muda dari Camp Nou, terutama untuk memberinya menit bermain dan membantu mengembangkan potensinya. Pablo Torre memainkan 260 menit di lapangan di musim ini. Dari 8 pertandingan, 4 diantaranya tampil sebagai starter dengan 3 gol dan 1 assist. Melansir FotMob, Pablo Torre mendapat rata-rata rating 7,09 per pertandingan. Barcelona kalahkan Alaves, Lamine Yamal samai rekor Messi. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal berhasil mencuri perhatian saat tim sepak bola Catalan itu menang 1-0 atas Deportivo Alaves di akhir pekan. Robert Lewandowski memang menjadi pencetak gol penentu kemenangan Barca di laga pekan ke-22 La Liga, namun Yamal lah yang menjadi bintang di laga tersebut. Penyerang muda Blaugrana itu benar-benar tampil memukau dalam laga yang berlangsung di Stadion Olimpiade Luis Companys,
Apalagi saat ia berhasil menggiring bola melewati beberapa pemain bertahan Alaves dengan lincahnya. Yamal menciptakan banyak peluang dan sodorkan beberapa umpan penting di sepertiga akhir lapangan. Ini menjadi kemampuan apik lainnya yang diperlihatkan Yamal, di samping kebolehannya dalam melewati para pemain bertahan lawan. Yamal pun tunjukkan penampilan yang mirip Messi di laga versus Alaves, dan ini bukan omong kosong karena rekor itu didukung oleh statistik. Karena itulah, pemain 19 tahun itu berhasil mencapai tonggak sejarah yang terakhir kali dicapai Messi. Diungkapkan Opta, Yamal mencoba lakukan 21 kali dribble saat Barca hadapi Alaves akhir pekan kemarin, dan ia berhasil dalam 11 kali di antaranya. Ini menandai upaya dribble tertinggi yang pernah dilakukan seorang pemain Barcelona sejak Lionel Messi melakukannya dalam laga kontra Mallorca di tahun 2007. Satu hal yang menariknya, Messi berada dalam tahap karir yang sama seperti Yamal di Barcelona saat ini, dua penyerang muda yang ingin memantapkan diri mereka sebagai bintang dunia. Ini menandai upaya dribble tertinggi yang dilakukan oleh pemain Barcelona manapun sejak Lionel Messi pada tahun 2007 saat melawan Mallorca. Sementara itu, pelatih Hansi Flick tak berkomentar banyak saat ditanya soal perbandingan Yamal dan Messi usai kemenangan Barca atas Alaves. Namun, pelatih asal Jerman itu memuji pemain muda andalannya itu sebagai pemain yang jeniuses. Rafinha rogoh kocek pribadi bayar denda demi buka kembali tribun Camp Nou. Winger Barcelona Rafinha kembali menunjukkan loyalitasnya kepada klub dan supporter. Pemain asal Brasil itu dilaporkan bersedia membayar denda sebesar 21.000 euro, 175 juta rupiah, dari kantong pribadinya agar tribun Espai de Animació di Camp Nou bisa kembali dibuka. Sebelumnya, pada November 2024, tribun belakang gawang yang dikenal dengan nama Espai de Animació ditutup oleh manajemen FC Barcelona. Keputusan ini diambil setelah kelompok supporter di tribun tersebut gagal membayar denda kepada UEFA akibat insiden indisipliner yang melibatkan beberapa anggotanya dalam pertandingan Liga Champions. Sebagai bentuk solidaritas, Rafinha menawarkan bantuan finansial kepada Presiden Barcelona, Joan Laporta, untuk menutupi denda yang belum dibayar. Aksi ini menuai pujian dari para pendukung Blaugrana yang menganggapnya sebagai bentuk dedikasi terhadap klub dan supporter. Rafinha bukan hanya dikenal karena kemampuannya di atas lapangan, tetapi juga karena rasa kepemilikannya terhadap klub. Keputusannya untuk membantu membayar denda demi supporter menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli dengan permainan, tetapi juga atmosfer dan dukungan dari para penggemar di stadion. Dengan kembalinya tribun Espai de Animació, diharapkan atmosfer Camp Nou semakin bergemuruh dan memberikan dorongan moral bagi para pemain Barcelona, terutama dalam sisa musim yang penuh tantangan. Aksi mulia Rafinha langsung mendapat respon positif dari berbagai pihak. Banyak supporter yang mengapresiasi langkah ini di media sosial, menganggapnya sebagai bentuk kepedulian yang jarang ditunjukkan oleh seorang pemain. Sementara itu, manajemen Barcelona juga berterima kasih atas inisiatif Rafinha. Mereka berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi para supporter agar lebih tertib dalam mendukung tim kesayangan mereka.